Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tangan, otak, lidah, kaki, dan seluruh anggota tubuh manusia. Maka semuanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana manusia kembali kepada Allah, membuat perkara-perkara yang disukai oleh Allah, membuat perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah, diinginkan oleh Allah. Dan apa yang diinginkan oleh manusia, keinginan-keinginan manusia, harapan-harapan manusia, cita-cita manusia, keperluan-keperluan manusia, kehendak-kehendak manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil tanggung jawab atas perkara itu. Apapun yang diinginkan oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia menginginkan untuk mendapatkan wajah yang baik, wajah yang tampan, wajah yang cantik, tidak dalam keadaan jelek. Hadirin, manusia menginginkan bagaimana dia dalam keadaan sehat, tubuh yang sehat, tubuh yang kekar, tubuh yang gemuk, tidak berpenyakitan, penyakitan tidak datang dalam kehidupannya. Manusia menginginkan untuk mendapatkan istri yang baik, istri yang cantik, istri yang memikat hatinya. Hadirin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil tanggung jawab atas perkara ini. Manusia menginginkan mendapatkan anak yang baik, anak yang soleh, anak yang rajin, anak yang menurut perkataan kedua orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil tanggung jawab perkara ini. Manusia menginginkan mempunyai rumah yang baik, tempat tinggal yang layak, tempat tinggal yang enak untuk diduduki. Maka Allah Ta'ala telah mengambil tanggung jawab atas perkara ini. Manusia menginginkan mendapatkan makanan yang enak, makanan yang lezat, makanan yang mewah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil tanggung jawab ini. Manusia menginginkan mendapatkan kendaraan untuk menyampaikannya ke tempat yang lain. Maka Allah Ta'ala telah mengambil tanggung jawab ini. Maknanya hadirin, apapun keperluan-keperluan dalam kehidupan manusia, keperluan baik, keperluan di dunia maupun keperluan di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil tanggung jawabnya. Dan setiap apa yang diinginkan Allah untuk menyenangkan Allah, untuk meridhokan Allah, maka segala sesuatunya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah serahkan kepada manusia. Untuk itu telah diserahkan kepada manusia. Apapun yang disukai oleh Allah, maka telah diserahkan kepada manusia. Dan apapun yang tidak disukai oleh Allah, juga telah diserahkan kepada manusia. Allah Ta'ala suka dengan iman, Allah Ta'ala tidak suka dengan ketiadaan iman. Allah Ta'ala suka dengan tauhid, Allah Ta'ala tidak suka dengan syirik. Allah Ta'ala suka dengan ibadah, Allah Ta'ala tidak suka dengan adat dan kebiasaan. Allah Ta'ala suka dengan ilmu, tidak suka dengan kejahilan. Allah Ta'ala suka dengan zikir, tidak suka dengan kelalaian. Allah Ta'ala suka dengan akhlak, tidak suka dengan akhlak yang buruk. Suka dengan kejujuran, tidak suka dengan kebohongan. Allah Ta'ala suka dengan amanah, Allah Ta'ala tidak suka dengan khianat. Berapa banyak perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanggung jawabnya diserahkan kepada manusia. Apapun perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hindarkanlah dan kerjakanlah apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang kamu mau, yang kamu inginkan, maka akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang telah memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menjadi miliknya. Apabila kita bentuk diri kita mengikut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang kita mau daripada Allah, Allah akan menunaikan apa yang kita inginkan. Untuk itu hadirin, Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dan meletakkannya di dalam surga, bukan dihantar ke dunia. Begitu banyak kenikmatan, ketenangan, kemudahan berada di dalam. Makanan tidak terhingga, air tidak terhingga, wanita-wanita tidak terhingga, bangunan-bangunan tidak terhingga, taman-taman tidak terhingga. Tidak ada tempat untuk buat usaha, memasak makanan dan sebagainya. Apapun yang diinginkan maka akan ditunaikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan dua perintah kepada Adam di dalam surga. Lihatlah, inilah surga, semuanya adalah untuk kamu. Maka tidak diciptakan untuk perkara yang tidak nampak. Jadi surga hanya diciptakan untuk manusia. Bahkan malaikat mulai dari diciptakan
manusia. Jadi Allah Ta'ala menciptakan bukan untuk malaikat, tetapi untuk manusia, dikatakan hanya untuk manusia. Allah Ta'ala hanya memberikan 2 perintah kepada Adam. Wahai Adam, kamu makan, minum, tinggallah dengan tenang, tapi kamu jangan lupa untuk mengingatku. Dan hendaklah kamu tetap bersyukur kepadaku. Setiap apapun yang kamu makan, setelah itu ucaplah Alhamdulillah. Setiap perkara yang kamu jumpai, maka kamu ucaplah Alhamdulillah. Apabila setelah nikmat yang dipergunakan oleh seorang hamba yang mengucapkan Alhamdulillah, maka perkara tersebut akan menjadi pahala kepadanya. Setelah mempergunakan seluruh nikmat di dalam surga, mempergunakan benda-benda di dalam surga, hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka hak daripada kenikmatan itu sudah ditunaikan. Tapi hari ini kita tidak bersyukur, lupa mengucapkan Alhamdulillah. Hari ini kita berterima kasih pada orang lain, tapi kepada Allah kita tidak berterima kasih. Kemudian perintah yang kedua yang diberikan kepada Adam, wahai Adam, makanlah, minumlah dan hiduplah dengan tenang. Tetapi kamu ingat, janganlah kamu dekat dengan pohon ini. Janganlah kamu mendekat kepada pohon ini. Ketika kamu mendekat kepada pohon tersebut dan memakan buahnya, maka kenikmatan di surga akan dicabut dari kamu, dan pertama sekali pakaian surga akan tertanggal daripada diri kamu. Satu perintah diberikan padanya. Dan dengan menunaikan perintah tersebut, maka seluruh apa-apa yang berada di dalam surga taat kepadanya. Tetapi Adam alaihissalam, satu musuh kepada beliau, yaitu syaitan. Dia berada di luar surga, dan dia menginginkan bagaimana caranya untuk mengeluarkan Adam dari surga. Dia berusaha untuk menggoda Adam, tapi Adam alaihissalam tidak dapat digodanya. Maka syaitan pun berpikir Adam alaihissalam dia tidak dapat tundukkan, maka dia berusaha untuk datang kepada istrinya Adam. Beliau mengatakan, hadirin, dalam kehidupan setiap orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, tetapi mengapa di rumah mereka datang perkara-perkara yang tidak baik, datang perkara-perkara yang buruk, datang perkara-perkara yang jauh daripada agama, datang perkara-perkara yang batil. Ingat perkataan saya, semua perkara itu datang melalui jalan seorang wanita. Maka untuk itu Nabi SAW telah mengatakan, Allahu Akbar, perkataan Nabi SAW, satu-satu perkataan hadirin, begitu tinggi maknanya seperti langit dengan bumi. Untuk itu Nabi SAW telah bersabda di maksudnya, di antara seluruh kenikmatan dunia, kenikmatan yang paling besar adalah istri yang solehah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, setiap orang datang daripada rahim ibu untuk datang ke rahim, ke perut dunia ini hadirin. Maka untuk itu setiap orang bagaimana usaha kepada istrinya. Kalau wanita di rumah baik, maka seluruh di rumah kita akan menjadi baik. Kalau wanita di rumah kita baik, maka anak-anak kita menjadi baik. Apabila wanita di rumah menjadi baik, seluruh anak-anak menjadi baik. Apabila wanita di rumah baik, maka seluruh keadaan menjalani kehidupan di rumah menjadi baik. Jadi seluruh fitnah datang daripada kehidupan seorang wanita. Untuk itu diajarkan doa kepada kita hadirin. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa wa adzabil qabr. Diajarkan kita kepada doa supaya kita berlindung daripada fitnah wanita dan musibah azab yang pertama sekali, tempat yang disinggahi oleh manusia, yaitu kubur. Maka kita diperintah untuk berlindung kepada azab kubur. Maka untuk itu hadirin, syaitan menggoda istri Adam, yaitu Hawa alaihissalam. Berbagai macam usaha telah dibuat kepada Hawa. Satu kali dia berteriak-teriak, dia berada di pintu surga dan menangis. Maka Hawa datang kepadanya dan bertanya, ada apa? Mengapa kamu menangis? Mengapa kamu menangis terisak-isak di sini? Maka dia datang menyerupai seorang wanita dan mengatakan, aku bukan menangis untuk diriku, tapi aku menangis untuk diri kamu. Maka Hawa mengatakan, untuk aku menangis untuk diriku, aku berada dalam masa Masya Allah, di dalam surga semuanya ada, makan, minum, tidur, dengan mudah menjalani kehidupan dengan kenikmatan. Mengapa kamu menangis untuk aku? Maka hadirin, syaitan yang menyerupai wanita tersebut telah mengatakan, kamu berada di dalam surga, menikmati semua kenikmatan surga, makan, minum, bersenang-senang, memperoleh semua nikmat di dalam surga, dan kamu dapat tinggal di dalam surga. Tetapi ini ada satu pohon. Apabila kamu memakan pohon tersebut, memakan buah dari pohon tersebut,
maka surga ini akan tetap abad. Surga ini akan tetap selama-lamanya, dan kamu juga akan tetap tinggal selama-lamanya berada di dalam surga. Surga akan kamu miliki, tetapi apabila kamu tidak memakan buahnya, satu hari kamu akan dikeluarkan dari surga. Ingatlah hadirin, syaitan selama-lamanya selalu memberitahukan perkara yang terbalik kepada manusia. Dalam setiap keadaan syaitan berusaha bagaimana manusia mengerjakan perkara yang ditentang oleh Allah SWT. Dan ingatlah hadirin, orang yang paling dicintai seorang wanita adalah rumahnya, tempat tinggalnya. Maka hadirin, kemanapun mereka akan pergi, maka pertama sekali yang disikirkan rumahnya, dia akan kunci rumahnya dengan baik. Maka dia tidak mau lama-lama berada di luar. Wanita paling cinta, paling suka, sayang dengan rumahnya. Maka Hawa pun menjadi susah. Nah, ini tempat tinggal yaitu surga. Bagaimana dia akan melepasnya? Apakah ada milik selamat karena setia? Maka dia pun datang kepada Hawa, kepada Adam untuk merayu. Nah, marilah sedikit saja kita makan buah tersebut. Apa susahnya kalau kita makan? Tetapi bersama wanita banyak trik dan cara. Jadi wanita banyak cara untuk menggelincirkan laki-laki. Dan penyerangan senjata yang paling besar adalah menangis saja. Ketika wanita menangis karena laki-laki cinta kepada wanita, maka kecintaannya pun menjadi jatuh pada wanita tersebut. Apakah kita mengetahui hadirin kenapa kita cinta kepada wanita? Sehingga kita dapat menghindari rayuan mereka. Janganlah kita masuk dalam jala mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Hawa alaihissalam dari tulang rusuk sebelah kiri Adam alaihissalam. Wanita itu dikeluarkan daripada apa yang ada dalam diri laki-laki. Jadi tulang rusuk sebelah kiri laki-laki dikeluarkan, maka diciptakan Hawa. Ingatlah hadirin, saya tidak menceritakan perkara ini kepada semua orang. Dan tulang rusuk sebelah kiri ini hadirin, apabila kita lihat dekat dengan hati. Di mana begitu dekat dengan hati. Apabila kita melihat bagaimana keadaan tulang rusuk kita, maka begitu dekat dengan hati. Maka hadirin, kepada setiap manusia, apakah dia orang biasa, nabi, sahabat, tabi'in, ulama, siapapun hadirin, kepada setiap laki-laki yang paling dekat dengan dirinya adalah wanita. Hadirin yang dimuliakan Allah, makanya Nabi SAW telah mengatakan, aku telah menunaikan hak daripada seluruh istri-istriku, tapi di antara seluruh istri-istri Nabi SAW, yang paling Nabi SAW cintai lebih daripada istri-istri yang lain adalah Aisyah radhiyallahu anha. Untuk itu hadirin, setiap hati manusia, bahkan hati para Nabi sekalipun, bukan berada dalam genggaman mereka sendiri, tetapi setiap hati manusia berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah meletakkan dalam genggaman kudratnya kepada setiap hati-hati manusia. Maka Allah Ta'ala menginginkan supaya Allah hanya masuk dalam hati tersebut, tidak ada yang lain hadirin. Maka Adam alaihissalam melihat tangisan istrinya, dia pun kasihan hadirin. Maka dia pun mengembirakan istrinya, baiklah, kita coba memakan buah tersebut, tapi tetap ditunda juga hadirin. Tapi tangisan tersebut tidak kenal waktu malam, tidak kenal waktu siang, waktu istirahat, kapanpun hadirin. Ketika Adam melihat istrinya, tetap menangis dengan air mata.